historis, Dusun Gadingrejo Timur merupakan cikal bakal Pekon Gadingrejo Timur. Dusun Gadingrejo Timur berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1912. Awalnya penduduk dusun ini berasal dari Pulau Jawa, tepatnya daerah Purworejo, Jawa Tengah dan sekitarnya. Yang mengikuti proyek transmigrasi kolonial Belanda, penduduk Gadingrejo Timur merupakan bagian dari rombongan desa Gadingrejo yang dipimpin oleh Bapak Purwo Taruno. Sedangkan rombongan Gadingrejo Timur ini dipimpin oleh Haji Thoyib sebanyak 20 kakak. Warga dusun yang mayoritas petani kemudian membangun rumah sederhana, kemudian membuka lahan dengan tebang hutan dan dijadikan wilayah pertanian, dan nama Gadingrejo Timur diambil dari tempat daerah itu sendiri. Saat itu para rombongan dari berbagai desa atau wilayah yang akan menuju ke arah barat. Sekarang Gadingrejo, Pringsewu dan sekitarnya. Biasanya berhenti di Kampung Gadingrejo Timur karena terhalang oleh sebuah sungai. Tempat pemberhentian itu dalam bahasa Jawa mandek atau dek-dekan, sehingga dikenal dengan nama Gadingrejo Timur sampai sekarang. Di Pekon Gadingrejo Timur terdapat sebuah usaha produksi jamur tiram dengan nama usaha Jamur Segar. Jamur tiram Pleuretus austeratus adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiopcetes dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cengkung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan Pleuretus edeni dan sering dikenal dengan sebutan King Oyster Mushroom. 7. Siklus pemberdayaan. Keinginan untuk berubah. Pada tahap pertama, keinginan masyarakat berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan karyawan seseorang bernama Mijan yang berusia 48 tahun mengatakan bahwa ia ada keinginan untuk berubah, yaitu ingin memiliki pendapatan sendiri dan ingin menambah pengalaman ketika akan bekerja di usaha Gadingrejo Timur ini. Seorang karyawan bernama Supodo yang berusia 30 tahun bahwa ia adalah keinginan untuk berubah, memperbaiki perekonomian, meningkatkan pendapatannya untuk keluarganya. 2. Melepaskan halangan-halangan. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan 2 orang, seorang karyawan bernama Mijan yang berusia 40 tahun bekerja sebagai admin mengatakan bahwa pada awalnya ia merasa kurang percaya diri menghadapi banyak orang atau pembeli, namun ia terus membiasakan dirinya agar tidak canggung dalam melayani pembelian. Akhirnya, lama-kelamaan, halangan tersebut sehingga ia percaya diri namun mampu melayani pembeli dengan baik. Seorang karyawan bernama Supodo yang berusia 30 tahun bekerja pada bagian panen jamur mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ada halangan untuk bekerja di sini. Pada awal mulanya, ia sudah pernah membuka usaha sendiri, jamur tiram. Kehabisan modal usahanya menjadi terhenti atau dikatakan bangkrut. Maka Supodo itu ia memutuskan untuk bekerja di usaha Gadingrejo Timur ini. 3. Rasa memiliki bertambah. Menurut teori di tahap ketiga ini, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 karyawan, seorang karyawan bernama Mijan yang berusia 48 tahun bekerja pada bagian admin mengatakan bahwa ia awalnya hanya diam saja ketika ada pembeli, lalu ditegur oleh pemilik dan ia mulai beradaptasi untuk membiasakan menawarkan atau menyapa pembeli. Hingga ia sudah bekerja selama 2 tahun dan ia merasa nyaman bekerja di usaha ini. Seorang karyawan bernama Supodo yang berusia 30 tahun bekerja pada bagian panen jamur mengatakan bahwa ia beradaptasi di usaha ini cukup cepat karena karyawan yang lain bertempat tinggal hanya di sekitar pabrik. Hingga ia sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun dan ia merasa nyaman bekerja di usaha ini. 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Di tahap ini, upaya untuk mengembangkan peran dan batas bertanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait
dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang karyawan, seorang karyawan bernama Mijan yang berusia 48 tahun bekerja pada bagian admin di toko, mengatakan bahwa dalam mengembangkan peran dan tanggung jawabnya sebagai admin ia harus lebih fokus dan teliti. Walaupun banyak orang yang bekerja, tetaplah ia yang sebagai tanggung jawabnya di toko. Seorang karyawan bernama Spodo berusia 30 tahun bekerja pada bagian panen jamur mengatakan bahwa dalam mengembangkan peran dan tanggung jawabnya sebagai panen jamur, ia harus mengolah adonan sesuai dengan takaran yang ditentukan agar rasa dan kualitas produk tetap terjaga. 5. Pencapaian hasil target yang lebih besar. Menurut teori tahap kelima, ini peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluarga kinerja lebih baik. Pada tahap ini hasil-hasil nyata Spodo pemberdayaan mulai terlihat berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang karyawan. Seorang karyawan bernama Mijan yang berusia 48 tahun bekerja di bagian admin toko mengatakan bahwa ia sudah ada meningkatkan hasil produksi sehingga membuat ia harus ekstra teliti terutama pada harga setiap produk. Hingga saat ini, ia masih dipercaya untuk mengemban peran di bagian admin. Seorang karyawan bernama Spodo yang berusia 30 tahun bekerja pada bagian panen jamur mengatakan bahwa ada peningkatan jumlah jamur yang dibuat. Ia mengatakan alhamdulillah walaupun ada peningkatan adonan, ia tetap menjaga dan rasa dan kualitas produksi makanan yang dibuat. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut teori di tahap ke-6, ini telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang karyawan, seorang karyawan bernama Mijan yang berusia 48 tahun bekerja di bagian admin di toko, mengatakan bahwa ada perubahan terhadap dirinya. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih mengenal dan dikenal oleh banyak orang, dan dapat mengetahui dan memahami sifat macam-macam orang pembeli, sehingga bisa menanggapinya harus bagaimana. Seorang karyawan bernama Supodo yang berusia 30 tahun bekerja pada bagian panen jamur mengatakan bahwa ia semakin terlatih dan lihai dalam membuat adonan produk dan makanan berbasis keripik. Karena adanya peningkatan adonan membuatnya semakin semangat dalam peran yang dibebankan kepadanya. 7. Merasa tertantang untuk melebihi upaya yang lebih besar. Menurut teori, di tahap ke-7 ini masyarakat yang lebih berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang karyawan, seorang karyawan bernama Mijan yang berusia 48 tahun bekerja pada bagian admin mengatakan bahwa ia ingin usaha berkembang lebih besar lagi sehingga ia pun harus mengasuh atau mempelajari Supodo teknik-teknik marketing maupun pelayanan yang lebih baik lagi agar pembeli merasa senang, puas, dan terkesan. Kalau untuk membuka usaha sendiri dalam waktu dekat, ia masih mengatakan bahwa ia belum mampu. Seorang karyawan bernama Supodo berusia 30 tahun bekerja pada bagian panen jamur mengatakan bahwa suatu saat ketika modal yang terkumpul sudah cukup, ia membuka usaha sendiri. Setelah peneliti mengamati hasil wawancara dengan karyawan bekerja di usaha keripik pisang Gading Rejo Timur, bahwasannya agen pemberdayaan atau pemilik telah melakukan pemberdayaan kepada karyawannya. Pengertian pemungkinan, disinilah ia menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Dengan hadirnya usaha rumahan jamur tiram ini, Bapak Aben mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja sama di usahanya dan berharap bahwa ada perubahan status ekonomi menjadi lebih baik, serta diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan harapan karyawan untuk membantu mensejahterakan hidupnya. Contohnya seperti Mijan yang awalnya tidak bekerja, Bapak Spodo yang tidak bekerja sebelum bekerja dengan Bapak Aben usaha jamur tiram rumahan. Bapak Aben juga pasti memiliki hambatan, terutama pada karyawannya seperti gangguan kegiatan mendadak yang mengganggu proses pengerjaan. Namun Bapak Aben sebagai pemberdaya melakukan upaya dengan cara memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk tetap bisa menyelesaikan kepentingan mereka dengan tidak melalaikan pekerjaan. Penguatan yaitu untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan
masalah memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menunjang kemandirian mereka. Salah satu penerapan penguatan guna mengembangkan peran, rasa tanggung jawab, dan kemandirian bagi karyawan adalah dengan cara memberikan kenyamanan bagi mereka untuk bekerja di sekian rumahnya sendiri. Dengan begitu, karyawan bisa dengan optimal mengerjakan pekerjaannya dengan mandiri dan mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Pelaksanaan pemberdayaan Bapak Aben melalui usaha rumahan jamur tiram, yaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan masing-masing. Karyawan memiliki tugas yang berbeda. Tahapan-tahapan yang diajarkan budidaya jamur tiram secara rumahan bisa dilakukan dengan beberapa tahapan dasar. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membudidayakan jamur tiram di rumah. Persiapan media tanam. Media tanam yang umum digunakan untuk budidaya jamur tiram adalah serbuk kayu atau serbuk sekam yang telah difermentasi. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Mengindukasikan sistem terjadinya persaingan yang tidak seimbang, tidak sehat, antara yang kuat dengan yang lemah, dan yang mencegah terjadinya eksploitasi kelompok terhadap kelompok lemah. Dalam hal ini, agen pemberdaya Bapak Aben melindungi usaha dan karyawan agar tidak menjadi lemah dan terdominasi oleh kelompok lebih kuat, yakni usaha rumahan tiram yang lainnya dia bisa dibilang lebih besar. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Pemberdaya harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Bapak Aben sebagai pemberdaya bagi karyawan yang melakukan dukungan dengan tujuan agar dapat menyokong usahanya dengan cara memberi kepercayaan dan ikut serta turun tangan. Dengan upaya yang dilakukan Bapak Aben tersebut diharapkan dapat menjadi penyokong bagi karyawannya untuk menjalankan peranan mereka dalam pengerjaan tugasnya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang akan merugikan mereka. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan di distribusi. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya. Pemilik usaha bernama Bapak Aben yang berusia 5-6 tahun dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan pasar. Ia mengatakan bahwa usaha-usaha yang ia lakukan adalah menjaga agar tetap stabil dan mempertahankan kualitas. Ia juga mengatakan bahwa ia turut senang jika ada salah satu karyawannya yang dapat pandangan masyarakat sekitar terkait pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan salah satu masyarakat setempat, yakni Ibu Marsiati, berusia 33 tahun, mengatakan bahwa dengan adanya usaha rumahan jamur tiram ini dapat membuat desa setempat menjadi hidup. Bahwasannya masyarakat menilai ilmu yang diberikan dari pemberdayaan tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk memulai usaha dan membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di sekitarnya, sehingga para masyarakat dapat menyokong perekonomian keluarga. Ibu Marsiati juga mengatakan bahwa usaha tersebut membudidayakan jamur tiram di samping rumahnya, namun sekarang sudah memiliki tempat khusus yang walaupun masih gabung dengan rumah pokoknya. Dengan adanya tempat produksi yang sudah terpisah dari rumah pokok, Bapak Aben pun berani menambah bobot produksi perharinya, sehingga usaha jamur tiram rumahan tidak ada hari libur produksi. Ibu Marsiati juga mengatakan bahwa Bapak Aben adalah orang yang sangat baik dan rendah hati. Ia mengharapkan sekali usaha rumahan jamur tiram terus maju dan berkembang lebih pesat, serta dapat membuka tempat budidaya yang lebih besar dan membantu masyarakat sekitar lainnya dari desa setempat maupun dari masyarakat desa lain untuk mendapatkan pekerjaan di usaha rumahan jamur tiram di Desa Gadingrejo Timur. Berdasarkan analisis penelitian, usaha rumahan jamur tiram
milik Bapak Aben mampu menjadi wadah bagi masyarakat di Desa Gadingrejo Timur untuk bekerja dan mengemban potensi diri, khususnya dalam bidang produksi, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Gadingrejo Timur. Dengan adanya usaha produksi rumahan jamur tiram milik Bapak Aben ini, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Tidak hanya membantu dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, usaha ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha seperti usaha rumahan jamur tiram milik Bapak Aben. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha rumahan jamur tiram milik Bapak Aben sukses dan berjalan dengan baik. Jamur tiram merupakan salah satu jamur yang dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena dapat hidup dengan baik di tempat yang lembab. Dan dengan adanya usaha budidaya jamur di Desa Gadingrejo Timur ini, masyarakat memiliki rasa ingin berkembang dan dapat menambah potensi pada kewirausahaan di Desa Gadingrejo Timur. Dengan itu, maka perlu ada upaya pelestarian usaha jamur tiram. Pelestarian ini juga dapat memunculkan peluang bisnis baru bagi masyarakat di Desa Gadingrejo Timur. Jamur tiram banyak diminati oleh masyarakat, oleh karena itu, hal ini bisa dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat Desa Gadingrejo Timur. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, mereka tidak bergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, dari hal itu, perlu adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kelancaran pemberdayaan masyarakat melalui usaha jamur tiram rumahan, home industry. Maka diperlukan usaha dan strategi yang dirasa efektif. Dimaksud adalah yaitu mempertimbangkan potensi masyarakat, memberikan pendampingan secara berkelompok dan berkala, memberikan pelatihan khusus, mengangkat serta meningkatkan kearifan lokal, serta memberikan bantuan dan sarana dan prasarana, dan tentunya dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara bertahap.